Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Lampung, ramah investasi. Pandemi COVID-19 memukul telak berbagai sendi kehidupan termasuk sektor ekonomi. Kabar baiknya adalah ancaman virus corona ternyata tidak memberikan pengaruh demikian buruk pada geliat investasi di Provinsi Lampung. Laju investasi di provinsi ini bahkan dapat dikatakan cukup moncer. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung menunjukkan hal itu. Hingga Oktober 2020, pertumbuhan penanaman modal dalam negeri di provinsi ini mencapai 238,66%, sementara penanaman modal asing tumbuh 227,15% jika dibandingkan dengan capaian pada 2019. Performa apik itu sebenarnya sudah terlihat pada awal tahun 2020. Nilai investasi Lampung 1 Januari hingga 31 Maret 2020 cenderung positif. Realisasi investasi pada triwulan pertama mencapai 9,6 triliun rupiah. Angka ini jauh di atas target Badan Koordinasi Penanaman Modal 5,3 triliun rupiah. Patut disyukuri, di tengah pandemi, investasi di Lampung menunjukkan nilai positif. Dalam Kamus Ekonomi, investasi merupakan lokomotif penciptaan lapangan kerja ketika faktor lain sulit diandalkan. Adanya investasi akan menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Kita tentu menginginkan capaian resik investasi Lampung tahun lalu kembali terulang tahun ini. Setidaknya sinyal ke arah sana kian menguat manakala Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugianto bersilaturahmi dengan Gubernur Arinal Junaidi Senin 15 Maret 2021. Dalam pertemuan itu, Irjen Hendro berjanji memberikan rasa aman kepada investor di Lampung. Iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi ini. Salah satunya adalah dengan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Perlu diingat, untuk memenangkan hati investor tidak hanya soal keamanan. Dari dulu, persoalan utama investasi di negeri ini belum juga berubah. Ibarat lagu lama, aransemen baru, yakni infrastruktur, birokrasi yang berbelit-belit, hubungan ketenaga kerjaan dan kepastian hukum. Komiti Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD menemukan 347 peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota bermasalah. Keberadaan berbagai perda itu celakanya turut andil menghambat investasi. Tumpang tindih regulasi kian membingungkan pelaku usaha berinvestasi. Batu sandungan dalam mendulang investasi itulah yang perlu menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Jangan sampai ketika keamanan dan ketertiban tercipta, para investor enggan datang ke Lampung lantaran 4 penyakit kronis tersebut masih melekat erat. Investor butuh 4 hal untuk menyuntikkan modal ke suatu daerah. Mereka membutuhkan kemudahan, transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Setelah investasi masuk, mereka mendambakan kemudahan, kepastian, kenyamanan, dan keuntungan. Sayangnya, berbagai hal itu tidak mudah didapat para investor. Untuk keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19, kita tidak boleh hanya mengandalkan sisi pengeluaran pemerintah dan konsumsi. Investasi harus terus digenjot agar ekonomi tetap tumbuh. Karena itu pula, Lampung harus terus berbenah dan terus membuktikan diri sebagai daerah ramah investasi.
Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Baik Mbak Dian, bahwa Lampung Pos kali ini membedah tajuk tentang investasi yang terbuka dan juga ramah untuk investor di bumi Lampung tentunya. Oke, saat ini kan kita masih berada dalam tengah pandemi COVID-19. Tentu itu berdampak ya pada sisi ekonomi. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi investasi di Lampung sendiri? Betul, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi itu menyentuh seluruh aspek. Tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga perekonomian kita itu terdampak sekali. Tetapi rupanya pandemi ini tidak menyurutkan kita untuk bisa terus berusaha dan berkreatif. Dan alhamdulillahnya investasi yang masuk ke Lampung selama masa pandemi itu lumayan meningkat gitu ya. Jadi memang ada pergerakan walaupun di awal pandemi itu semua terpuruk ya. Kemudian ini membuat kebangkitan lagi bahwa kita harus juga berusaha dan bertahan hingga akhirnya banyak investor juga yang melakukan penetrasi dan melebarkan upaya-upaya mereka untuk tetap bertahan dan eksis kembali. Oke, tentunya ini menjadi kabar baik ya bagi perekonomian di Provinsi Lampung. Tapi apa sih Mbak yang membuat investasi di Lampung itu cenderung moncer sekali saat ini? Ya betul. Banyak hal tentunya ya, bahwa investasi di suatu daerah itu membutuhkan ada 4 faktor yang dilihat oleh investor. Pertama adalah soal keamanannya pastinya ya. Bagaimana jaminan keamanan bagi mereka yang berinvestasi. Mereka tentunya tidak mau sudah menggelontorkan uang begitu banyak, tapi tidak ada jaminan keamanan. Malah akan merugikan kan. Kemudian ini juga didukung oleh Kapolda yang menyatakan akan ikut membantu Provinsi Lampung untuk menjaga investasi dalam hal keamanan. Kemudian kedua, infrastruktur. Infrastruktur yang mumpuni, yang tidak membuat biaya ekonomi tinggi, itu juga patut diperhatikan oleh pemerintah kita, pemerintah Provinsi Lampung, sehingga investor juga menarik gitu ya untuk berinvestasi. Kemudian ketiga tentang birokrasi. Nah, birokrasi ini jangan sampai beribet-ribet ya. Iya, betul. Dengan kondisi birokrasi yang ribet, tentunya tidak akan mau investor menyuntikkan dananya ke daerah Lampung. Dan faktor selain faktor keamanan juga faktor tenaga kerjanya juga. Dan ini yang faktor-faktor ini yang saling melengkapi untuk investor melihat kira-kira potensi nggak mereka menanamkan uangnya di daerah tersebut. Baik, berarti sudah ada 4 faktor itu tadi ya yang diupayakan tentunya untuk membuat investasi juga semakin baik tentunya di wilayah tersebut. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Cici. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos.